Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sekarang saya sedang berada di daerah Jawa Barat. Nah, tepatnya di daerah Bogor. Di belakang saya itu, coba lihat belakang saya. Ini adalah toko minimarket nasional yang tutup. Mau tahu nggak kenapa? Alasannya toko nasional yang ada di belakang saya ini tutup. Di akhir pandemi ini memang banyak banget toko nasional yang tutup permanen atau franchise menjadi kembali lagi ke reguler. Jadi kebetulan barusan saja saya ngobrol dengan salah satu karyawan minimarket nasional. Saya tanya, kenapa alasannya toko ini ditutup, padahal tempatnya sangat strategis. Tempatnya bagus banget loh, menarik banget. Tempatnya ada di pas banget pertigaan, dan kalau istilahnya orang Jawa ini tusuk sate. Jadi tempatnya itu dapat 3 arah, dari arah selatan, dari arah barat, dari arah selatan, arah timur, sama arah utara. Tempatnya, lokasinya strategis banget. Saya penasaran kenapa toko ini ditutup. Akhirnya kita ngobrol. Kebetulan toko ini adalah toko franchise atau toko waralaba. Jadi minimarket nasional tersebut bekerja sama dengan salah satu investor atau pemodal. Nah, si pemodal ini ternyata merasa keberatan dengan biaya perpanjangan dari pihak minimarket nasionalnya, karena dipikir-pikir banyak kenaikan harga, banyak kenaikan nilai perpanjangannya. Sistem waralaba di minimarket nasional adalah 5 tahun, ya. Jadi misalkan selama 5 tahun itu sudah berakhir, minimarket nasional mengajukan perpanjangan ke franchisee, ke owner, ke investornya. Nah, dari nilai perpanjangan yang diajukan ternyata lebih besar daripada 5 tahun yang lalu. Ada kenaikan di biaya sewa, biaya perlengkapan minimarketnya ya, terus biaya izin dan lain sebagainya. Itu kenaikannya luar biasa, hampir kurang lebih 70%. Kalau dihitung-hitung secara BEP-nya, itu BEP tahu ya, BEP itu kapan kembali modalnya. Ternyata kalau dihitung-hitung hampir mendekati 5 tahun dengan omset yang sekarang terjadi. Makanya si owner ini memutuskan untuk tidak perpanjang waralabanya dengan minimarket nasional. Nah, akhirnya aset-aset yang beliau punya waktu dulu dengan minimarket nasional dijual. Nah, kabarnya sih toko ini akan dibuka lagi tanggal sekitar bulan Maret itu. Nah, terus saya tanya lagi, kenapa dibuka lagi? Padahal si owner ini kan sudah tidak perpanjang. Jadi ternyata toko ini diteruskan oleh pihak perusahaan minimarket nasional, ya. Jadi mungkin dipikir menurut minimarket nasional, menurut manajemennya, kita masih bisa kembali modal, ya, meskipun lama, karena melihat dari berbagai faktor ya, mulai dari lokasinya yang sangat strategis, kompetitornya juga saya pikir jauh juga dari tempat yang sekarang saya ini di lokasi ini gitu ya. Jadi kompetitor juga ternyata jauh. Nah, kenapa? Akhirnya si minimarket nasional ini berani buka lagi, padahal nilai dari biaya sewa, terus kemudian izin dan lain sebagainya, itu infonya
naik semua. Tapi ternyata si perusahaan minimarket tersebut berani ngambil untuk diperpanjang sendiri gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, sekedar info kalau minimarket nasional itu ada berbagai faktor tutup ya, ada berbagai faktor tutup. Ada juga tutup itu karena tidak ada izin dari pemerintah daerah ya, itu. Terus kalau toko yang sedang saya bicarakan ini adalah toko franchise, jadi si perusahaan ini bekerjasama dengan investor. Kemudian investor ini tidak sanggup untuk melanjutkan nilai perpanjangannya karena sudah berakhir kontrak selama 5 tahun. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini hanya sekedar sharing. Semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang pingin, tidak ada salahnya juga misalkan pingin berwaralaba dengan minimarket nasional ya, tersistem, tidak repot, tinggal terima hasil. Tapi perlu dipertimbangkan lagi bahwa dengan modal kurang lebih 1M bisa kita kembangkan untuk usaha lain yang nilai marginnya lebih besar daripada bekerjasama dengan minimarket nasional. Itu ya. Kembali lagi bahwa bekerjasama itu juga baik karena manajemennya juga tersistem dengan baik. Kita tinggal terima hasilnya. Gitu teman-teman. Dari saya cukup ya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.